Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil Gintama part 11. Dan di video kali ini bakalan berisi detail Gintama dari episode 139 sampai episode 155. Nah, buat kalian yang baru aja pertama kali nonton konten ini, gue sangat menyarankan kalian untuk nonton part satunya dulu sebelum lanjut ke video ini. Karena di video itu bakalan ada disclaimer yang sangat penting untuk kalian dengar. Dan satu lagi, kalau berkenan, tolong bantu gue dengan like dan share video ini, agar video ini bisa direkomendasikan YouTube dan menjangkau lebih banyak penonton. Makin banyak yang nonton, makin semangat gue untuk ngelanjutin konten ini. So, langsung aja, mari kita mulai dari episode 139. Episode ini bercerita tentang seorang anak kecil yang berusaha keras mencari uang agar dia bisa membeli waktu semalam dengan wanita paling cantik di Yoshiwara. Hingga akhirnya dia bertemu Gintoki dan dibawa ke tempatnya Otose. Lalu bocah itu ngatain Shinpachi dengan kata perjaka. Mendengar hal itu, Shinpachi pun marah dan dia ngomong, laki-laki yang masih perjaka hingga umur 30 akan disebut tangan dewa dan terlahir kembali sebagai Takakato. Kalimat ini merefer ke artis film dewasa Takakato yang dijuluki sebagai Master Shiofuki. Nah, gambar Shiofuki kira-kira seperti ini. Silakan kalian hubungkan sendiri apa maksudnya tangan dewa, film dewasa dengan gambar ini. Selanjutnya, kita langsung lompat ke episode 145. Di awal episode ini, Gintoki dan Kagura menyebutkan dua nama, yaitu Ben Johnson dan Carl Lewis. Nah, mereka berdua adalah atlet lari, dan nama mereka sudah berkali-kali disebutkan di dalam Gintama. Setelah itu, Gintoki juga menyebutkan nama Mitokomon yang merefer ke drama TV Jepang tentang samurai. Lanjut ke episode 147. Setelah insiden Yoshiwara, Kagura dan Shinpachi ingin berlatih agar mereka bisa tambah kuat dan mereka minta untuk dilatih oleh Gintoki. Lalu Gintoki ngomong kalau 3 bulan telah berlalu, tapi Shinpachi membalas, mana ada 3 bulan, ini mah baru 3 detik. Gintoki pun ngeles dengan ngomong kalau aliran waktu di tempat ini berbeda dengan tempat itu. Karena sebulan di sini bahkan tidak sampai sedetik di tempat itu. Lalu kita diperlihatkan Kagura dan Shinpachi yang lagi berlatih sambil menggunakan baju berwarna orange. Kalimat dan scene ini merupakan parodi dari anime Dragon Ball, dan tempat yang Gintoki maksud adalah Room of Spirit and Time, yaitu semacam pocket dimensi yang bisa digunakan sebagai tempat berlatih, di mana 1 hari di tempat itu setara dengan 1 tahun di dunia nyata. Obrolan ini masih berlanjut dan kali ini kita diperlihatkan cuplikan gambar dari 2 anime jadul, yaitu Slam Dunk dan Kinnikuman. Gintoki pun masih tetap ngomel dan kali ini dia ngomong Ibaragi sudah mati. Kalimat ini merefer ke Masahiro Ibaragi yang sebelumnya bekerja sebagai kepala editor di Shonen Jump, tapi sekarang sudah pindah ke Shonen Jump SQ. Lalu kita diperlihatkan 2 cuplikan lagi yang adalah cuplikan Goku lagi ngeluarin Kamehameha dan gambar Joseph serta Caesar dari JoJo Part 2 yang lagi latihan. Dan di akhir episode, sekarang Katsura yang ingin melatih Kagura dan Shinpachi. Lalu dia meminta mereka berdua untuk menggunakan tempurung kura-kura dan disuruh mencari item tertentu. Ini adalah parodi dari latihannya Goku kecil dan juga Krillin waktu mereka masih bersama Master Roshi. Bahkan di sini Shinpachi menyebutkan namanya Master Roshi. Lanjut ke episode 148. Episode ini bercerita tentang Hijikata dan Sogo yang tertangkap dan mereka dipaksa untuk bermain oleh orang bertopeng yang memperkenalkan dirinya sebagai Jigsaw. Nah, keseluruhan episode ini adalah parodi dari film slasher berjudul Saw. Lalu di pertengahan episode, kita diperlihatkan Hijikata yang lagi buang air kecil dan resletingnya malah nyangkut karena dia terlalu fokus memperhatikan Sogo. Nah, scene ini adalah parodi dari film There Is Something About Mary, di mana resleting karakternya juga nyangkut karena dia terlalu fokus ngeliatin merpati. Lanjut ke episode 149. Episode ini masih menceritakan Hijikata dan Sogo yang terjebak di dalam permainannya Jigsaw. Dan untuk membuat permainan ini semakin menegangkan, Jigsaw pun mengutus anjingnya yang bernama Kikuzaw untuk memakan kunci. Nah, nama Kikuzaw merefer ke komedian Jepang bernama Kikuzo Hayashiya. Masuk ke episode 150, episode ini bercerita tentang anime Gintama yang katanya bakalan tamat. Dan hal ini ngebuat Gintoki, Kagura, serta Shinpachi inisiatif untuk nampilin episode terakhir Gintama versi mereka. Nah, di sini Kagura sempat menyebutkan 2 judul anime terkenal yang juga kena potong di tengah jalan, yaitu Space Battleship Yamato dan Mobile Suit Gundam. Lalu ketika masuk di ending versinya Shinpachi, kita diperlihatkan semua orang yang mati selain Shinpachi dan muncul scene warna putih. Scene ini adalah parodi dari anime Neon Genesis Evangelion. Selain itu, di sini juga muncul scene Shinpachi yang dikelilingi banyak orang dan satu persatu dari mereka mengucapkan selamat untuk Shinpachi. Ini juga adalah parodi dari anime Evangelion dan ini bisa dibilang sebagai salah satu scene paling ikonik dari anime itu.
Sekarang, mari kita pindah ke episode 151. Di episode ini, Gintoki lagi pengen cukur rambut, dan dia malah berdebat dengan tukang cukur rambut ngebahas mengenai garis rambut. Lalu si tukang cukur rambut itu menyebutkan nama 3 orang pembalap F1, yaitu Ayrton Senna de Silva, Rubens Barrichello, dan Jack Villeneuve. Sambil menunggu Gintoki selesai cukuran, Kagura pun menyempatkan waktu untuk baca manga Golgo 17, yang adalah parodi dari manga Golgo 13. Tapi yang lucu, Kagura ngomong kalau dia sudah sampai di bagian Golgo melawan Shenlong, padahal Shenlong adalah nama naga dari Dragon Ball. Melihat Kagura yang lagi sibuk baca manga, si tukang cukur malah mendukung Kagura yang lagi baca manga dengan ngomong kalau Kagura bisa saja menjadi Perdana Menteri. Kalimat ini merefer ke Perdana Menteri Jepang pada saat itu, yaitu Taro Aso, yang terkenal sebagai pecinta manga, terutama manga Golgo 13. Membalas perkataan si tukang cukur, Kagura ngomong apa dia juga boleh baca manga Abusan juga. Lalu kita diperlihatkan manga dengan cover orang yang lagi pegang semprotan serangga. Nah, manga Abusan yang Kagura maksud sebenarnya adalah manga tentang baseball dengan judul Abusan. Tapi dalam bahasa Jepang, kata abu bisa juga berarti godfly atau lalat. Makanya Gintama menggunakan cover orang yang lagi pegang semprotan serangga untuk memparodikan manga Abusan. Tidak lama kemudian, si tukang cukur itu malah pergi membeli manga Abusan volume 7. Dan hal ini malah ngebuat Gintoki terpaksa harus berpura-pura jadi tukang cukur. Nah, pelanggan pertama yang datang pada saat itu adalah Kondo, dan Kondo meminta rambutnya dicukur agar dia bisa terlahir kembali sebagai Kondo Isao yang baru. Mendengar hal itu, Gintoki pun menggunakan perumpamaan karakter dari game Street Fighter 2, dan dia menyebutkan beberapa nama, yaitu Blanka, Zangief, E-Honda, dan Guile. Lalu, ketika ditanya model rambut apa yang Kondo inginkan, Shinpachi malah minta Kondo untuk pergi ke Shocker Headquarter. Nah, nama Shocker Headquarter merefer ke organisasi penjahat yang ada di Kamen Rider. Lanjut ke episode 152, episode ini dimulai dengan monolog dari Gintoki yang ngomong kalau minggu ini mereka akan disebut sebagai Gintama Kai. Nama ini merefer ke judul anime Dragon Ball, yaitu Dragon Ball Kai. Lalu di episode ini, tiba-tiba saja Shogun datang ke tempat cukur rambut, dan Gintoki mau tidak mau harus mengurus rambutnya Shogun. Kagura pun mencoba ngobrol dengan Shogun, tapi dia malah muntah dan ngebuat Naruto nempel di jidatnya Shogun. Buat yang gak tahu, barang ini namanya Naruto. Melihat hal itu, Gintoki ngomong kalau Naruto di jidat sudah sama jeleknya dengan tulisan daging di jidat. Kalimat ini merefer ke karakter utama di Kinnikumen, di mana terdapat tulisan Kinniku atau daging di jidatnya. Gintoki pun mencoba membersihkan Naruto dari jidatnya Shogun, tapi Narutonya malah bertambah, dan Gintoki ngomong kalau dia tidak bisa menghilangkan Naruto itu, sama seperti seseorang yang bisa menggunakan jurus bayangan. Kalimat ini sudah jelas merefer ke Naruto dari anime Naruto, yang mana jurus bayangan adalah jurus ikoniknya Naruto. Gintoki juga ngomong kalau matanya Shogun saat ini sudah seperti Sharingan, yang mana Sharingan adalah salah satu jenis mata di anime Naruto. Masuk ke pertengahan episode, kita diperlihatkan iklan dari volume terbaru Abusan karya Shinji Nagashima, yang adalah plesetan dari nama Shinji Mizushima, yaitu autor dari manga Abusan. Cerita pun lanjut kembali, dan kali ini rambutnya Shogun malah kena potong. Gintoki pun berusaha ngebuat rambut baru dengan menarik rambut bawahnya Shogun. Lalu Gintoki ngomong kalau kita menyerah maka tidak akan ada lagi Mage. Kalimat ini merefer ke quote paling ikonik dari karakter Anzai Sensei di anime Slam Dunk, yang ngomong kalau kita menyerah maka pertandingan sudah berakhir. Setelah berusaha keras, akhirnya Gintoki berhasil ngebuat rambut baru untuk Shogun, dan Shinpachi ngomong kalau Gintoki sudah seperti Waku Waku-san. Kalimat ini merefer ke acara TV Jepang berjudul Sukute Asobo, di mana Waku Waku-san terkenal sangat hebat dalam ngebuat mainan untuk anak kecil. Selain itu, di bagian ini juga kita diperlihatkan figur di bawah kasir yang adalah parodi dari figur Gundam. Setelah itu, kita diperlihatkan Gintoki yang motong rambutnya Katsura, dan Shinpachi ngomong kalau Katsura sudah seperti Little Lord Fauntleroy. Kalimat ini merefer ke gaya rambutnya Cedric dari anime Little Lord Fauntleroy. Gintoki pun lanjut motong rambutnya Katsura, dan kali ini Shinpachi ngomong kalau Katsura sudah jadi Wakame-san. Kalimat ini merefer ke gaya rambutnya Wakame dari anime Sazai-san. Dan referensi terakhir di episode ini ada ketika Gintoki mindahin rambutnya Katsura ke anunya Kondo. Lalu Shinpachi ngomong kalau anunya Kondo sudah seperti Monsieur. Kalimat ini merefer ke musisi Jepang bernama Hiroshi Kamayatsu yang sering dipanggil sebagai Monsieur. Lanjut ke episode 153. Episode ini bercerita tentang Kagura yang gak bisa tidur, dan dia minta tolong ke Gintoki untuk ngebantu dia tidur. Lalu Gintoki marah ke Kagura sambil ngomong, emangnya seberapa gagal dirimu? Bahkan Ken Takakura masih lebih baik darimu. Kalimat ini merefer ke aktor Jepang bernama Ken Takakura yang terkenal dengan kalimat ikoniknya, yaitu aku orang yang gagal. Lalu Gintoki menyebutkan nama Napoleon, dan dia ngomong, dalam kamusku, aku hanya tidur 3 jam saja. Kalimat ini merefer ke kebiasaan Napoleon yang katanya cuma tidur 3 jam dalam sehari. Dan kata kamus merefer ke quote Napoleon yang ngomong kalau kata mustahil hanya ada di dalam kamus orang bodoh.
Lanjut ke pertengahan episode, bagian ini menceritakan Kagura yang sudah terlalu gemuk karena kebanyakan makan, dan dia kepengen lari untuk nurunin berat badan sambil menyebutkan kata shape up, yang mana kalimat ini merefer ke manga jadul berjudul Shape Up Run. Dan akhirnya sebelum tidur, Kagura menyalakan radio dan penyiar radio itu bercerita tentang kisah perempuan bernama Tom dan anjing bernama Jerry, yang sudah jelas merefer ke film kartun Tom and Jerry. Dan sekarang kita masuk ke episode terakhir di part ini, yaitu episode 154. Episode ini bercerita tentang Otae dan Shinpachi yang diundang untuk menghadiri acara ulang tahunnya Kyubey. Nah, di awal episode kita diperlihatkan Otae yang lagi beli kue ulang tahun, dan dia ngomong kalau mereka sangat jarang merayakan ulang tahun karena Gintama mengikuti sistem Sazai-san, di mana karakternya tidak pernah menua. Kalimat ini sudah jelas merefer ke anime terpanjang, yaitu Sazai-san, dan tidak ada satupun karakternya yang tambah tua. Kalimat ini bisa menjelaskan kenapa karakter dari anime Pokemon dan Shinchan tidak pernah dewasa, karena mereka mengikuti sistemnya Sazai-san. Lalu ketika mereka sampai di lokasi ulang tahun, mereka melihat karakter bernama Shunnosuke Oguri, yang adalah parodi dari aktor Shun Oguri, atau mungkin kalian lebih tahu dia sebagai Genji di film Crow Zero. Selain itu, di sini juga ada karakter Tamo-san, yang mana karakter ini sudah berkali-kali muncul, dan dia adalah parodi dari komedian Tamori-san. Masuk ke pertengahan episode, di sini Katsura terlihat sedang bermain game jadul baseball yang dulu ada di konsol Nintendo. Dan referensi terakhir di episode ini ada ketika Katsura, Gintoki, dan Madao bersatu dan menyebut diri mereka sebagai Birthday Fighters. Nah, logo mereka sebagai Birthday Fighters merupakan parodi dari logo Saint Seiya. Hal ini bisa kita lihat dari adanya bintang di logo itu. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan dari episode 139 sampai episode 155. Kalau kalian bingung kenapa gue sebut episode 155, padahal detail terakhir ada di episode 154, ini karena gue nggak nemu referensi di episode 155. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye.